Netizen morning dan night call yang terkasih, COVID-19 masih ada dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Natal sudah dekat, saatnya kita saling berkirim ucapan selamat. Morning dan night call menerima kiriman video Anda atau foto ucapan selamat Anda. Kirimkan kepada kami, sertakan bukti transfer ke rekening Majelis Sinode GPIB dan akan kami tayangkan. Ucapan Anda akan kami tayangkan 2 kali, 1 kali pada morning call dan 1 kali pada night call di tanggal yang sama. Ayo, buat videonya, bikin fotonya, dan kirimkan. The weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious Kami tunggu ya. dawn. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita akan bersama-sama lagi menggubuli, mendengarkan firman Tuhan untuk malam ini. Dan semoga firman Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kita, khususnya masih di minggu-minggu Advent dan kita akan menyambut Natal. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi dalam Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur ya Bapa, Kau perkenankan kami berjumpa kembali di acara malam ini. Kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk fokus dan konsentrasi, mendengar, menghayati, merenungkan, memahami apa yang Tuhan mau sampaikan lewat pemberitaan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarikh pasal 22 ini. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus menopang kami, menolong kami, sehingga firman Tuhan ini betul-betul kami hidupi dan kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan sesama manusia. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini dibacakan dari kitab Perjanjian Lama, kitab 1 Tawarikh pasal 22 ayat 11 sampai 19 berkata demikian. Maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu, seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang pemerintah. Saya ulangi, perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang.
Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahkannya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Emas, perak, tembaga, dan besi, yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja. Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo, anaknya, katanya. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk kepada kehadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Saudara, siapa yang tidak mengenal Daud? Siapa yang tidak mengenal Salomo? Dua tokoh besar, tokoh Israel, yang masing-masing punya track dan rekor pengalaman-pengalaman hidupnya. Daud seorang tokoh yang sangat dihormati oleh bangsa Israel. Tokoh besar. Salah satu tokoh besar di antara tokoh-tokoh umat Israel. Raja Israel. Saudara, Daud diberikan Tuhan talenta, karunia yang tidak sedikit. Salomo, saudara, dia terkenal dengan raja yang punya hikmat bijaksana. Salomo terkenal dengan sosok orang yang ketika mengadili, ketika menghakimi, ketika kemudian memberikan nasihat, ketika dia kemudian menyampaikan firman Tuhan, maka dia diliputi oleh hikmat Allah. Saudara kekasih Kristus, dari dua tokoh ini kita belajar, khususnya kita mau belajar dari tokoh Daud. Daud, saudara, dalam bacaan ini, menurut saya, memberikan inspirasi yang luar biasa bagi kita, bagi saudara dan saya, khususnya pelayan-pelayan Tuhan. Kumpulan toga-toga putih Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Diaken Penatua, unit-unit misionnya. Daud memberikan bukan saja inspirasi, tetapi Daud memberikan kepada kita juga model. Dia menjadi role model bagi kita sekalian bagaimana kemudian mempersiapkan pekerjaan yang amat penting dan vital. Pekerjaan yang kudus, pekerjaan yang suci, pekerjaan yang membutuhkan dukungan dari semua pihak. Karena dia akan membangun bait suci, bait Allah. Kita belajar, saudara kasih Kristus, bagaimana kemudian lewat pasal 22 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Bagaimana kemudian Daud menyampaikan, memberikan nasihat dan memberikan dukungan penuh kepada anaknya Salomo. Bahkan dia memerintahkan kepada semua dan segenap bangsa Israel, termasuk pekerja-pekerja, untuk membantu Daud, untuk memberikan dukungan penuh, maksud saya, kepada Salomo. Daud minta supaya segenap Israel mendukung Salomo, anaknya, untuk dapat membangun bait Allah
yang betul-betul megah, kokoh, dan menjadi identitas besar. Saudara, kita belajar dari sini, saudara kasih Kristus, diinspirasi bagaimana Daud kemudian memiliki, kalau boleh saya memberikan catatan. Yang pertama, Daud orang yang tahu diri. Banyak orang, saudara kasih Kristus, tidak tahu diri. Tidak sedikit pelayan-pelayan Tuhan yang merasa bahwa dia harus yang menjadi terbesar, dia harus yang kemudian melembagakan gedung gereja, gedung serbaguna, pastori dan sebagainya. Tidak sedikit juga para pendeta yang kemudian ingin cari nama. Padahal sebenarnya rencana Tuhan bukan dia. Bukan pendeta itu. Bukan saya. Tetapi pendeta yang lain. Teman yang lain. Daud tahu diri bahwa Tuhan sudah memerintahkan, Tuhan sudah menyampaikan, bukan dia yang membangun bait Allah, tetapi anaknya Salomo. Tuhan memberikan peringatan, Tuhan menegaskan bahwa Daud cukup sampai di sini. Dan Daud tahu diri. Dia tidak memaksakan kehendak. Padahal Daud bisa, amat bisa, saudara. Yang kedua, saudara kasih Kristus, Daud paham tentang regenerasi. Dalam kehidupan gereja, saudara, regenerasi itu penting. Dia ibarat sel-sel yang baru. Sel yang lama harus digantikan sel-sel yang baru, supaya kemudian di dalam organisasi itu, dalam persekutuan, dalam pelayanan itu, ada regenerasi yang baik, yang benar, untuk kemudian melayani jemaat. Regenerasi sangat penting di dalam organisasi apapun, baik dunia sekuler maupun notabene adalah persekutuan yang namanya gereja. Jangan sampai kemudian kita post power syndrome. Regenerasi adalah sesuatu yang amat vital. Yang ketiga, saudara kasih Kristus, Daud setia dan taat dengan firman Tuhan. Dan inilah, saudara kasih Kristus, modal utama dari semua dan siapapun yang melayani Tuhan. Bahwa kesetiaan, ketaatan kepada firman Tuhan, kehendak Tuhan itu merupakan satu modal utama bagi kita sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan. Sebab hanya dengan itu kita bisa memuliakan Tuhan. Dan yang keempat, saudara, Daud sungguh-sungguh serius, tidak main-main. Dia totally mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembangunan bait Allah. Daud tidak berpikir bahwa dia yang harus nanti melembagakan. Dia tidak ada terlintas untuk kemudian mencari nama dalam bangunan bait Allah itu. Dia tidak. Dia serahkan kepada Salomo. Saudara, mari malam ini kita diingatkan lewat firman Tuhan. Dan semoga Daud menjadi inspirasi saudara dan saya. Bagaimana menjadi bukan saja seorang pemimpin jemaat, bukan saja menjadi pelayan jemaat, tetapi sebagai pribadi yang rendah hati, tahu diri, dan mampu serta mau untuk memberikan jalan kepada orang-orang muda generasi berikutnya untuk melayani Tuhan. Semoga malam ini membuat saudara yang memang harus sudah berhenti sampai di sini, di mana saudara harus kemudian membiarkan dan menolong, membantu yang muda yang lain untuk mengambil bagian pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada ambisi, tidak ada persaingan pribadi, tidak boleh ada iri hati, tidak boleh ada mencari nama.
kecuali untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sungguh kami belajar banyak dari tokoh ini. Apa adanya. Kami belajar dari tokoh Daud. Kami belajar dari karakternya. Kami belajar dari sikapnya, integritasnya, ketaatan dan kesetiaannya kepada kehendak Tuhan. Kami belajar tentang bagaimana kami tahu diri. Tidak memaksakan agenda kami, rancangan kami, kehendak kami, ambisi kami. Ketika memang Tuhan tidak mengizinkan kami untuk melakukan yang seharusnya orang lain yang akan melakukannya, menyempurnakannya. Bapa, tolonglah karuniakan kepada kami segala sesuatu yang perlu bagi kami, para pendeta, diaken, penatua, unit-unit misioner, semua yang melayani di gereja Tuhan. Supaya dengan demikian ya Tuhan, di masa-masa Advent terakhir dan juga menjelang Natal ini, kami belajar dari Kristus, kami belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana Dia juga mempersiapkan, bahkan mengorbankan dirinya bagi kami. Berkatilah seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB. Kami berdoa bagi seluruh presbiter GPIB, seluruh jemaat, pelkat-pelkat unit-unit misioner, pelaksana harian Majelis Jemaat. Kami berdoa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi masyarakat Indonesia. Bahkan kami berdoa bagi seluruh masyarakat dunia, supaya Tuhan Natal tahun ini mengajak kami semua untuk introspeksi diri, mengajak kami semua untuk bersama-sama menghadirkan damai sejahtera yang tulus dan bukan basa-basi. Biarlah ya Tuhan, damai sejahtera itu sungguh-sungguh kami hadirkan sebagai murid-murid Yesus, sebagai saksi-saksi Yesus, supaya berita Natal, kasih Tuhan boleh-boleh dirasakan oleh setiap orang yang berjumpa dengan kami. Terima kasih dan berkatilah acara Morning Call, Night Call GPIB. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, pelayan firman yang dipercayakan. Berkati juga semua tim kerja dari Night Call dan Morning Call ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama-Mu, dalam kasih-Mu, dan di dalam kuasa-Mu, ya Tuhan Yesus, Putra Natal, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Netizen Morning dan Night Call yang terkasih, COVID-19 masih ada dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Natal sudah dekat. Saatnya kita saling berkirim ucapan selamat. Morning dan Night Call menerima kiriman video Anda atau foto ucapan selamat Anda. Kirimkan kepada kami. Sertakan bukti transfer ke rekening Majelis Sinode GPIB dan akan kami tayangkan. Ucapan Anda akan kami tayangkan 2 kali, 1 kali pada Morning Call dan 1 kali pada Night Call di tanggal yang sama. Ayo, buat videonya, bikin fotonya, dan kirimkan. The weary world rejoices from yonder praise. A new and golden Kami tunggu ya. dawn.